بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan terlibat membaca surat Al-Falaq ya, dengan mengurai beberapa hukum tajwidnya. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita urai sebagian hukum tajwid yang ada pada surat Al-Falaq ya. Qul, ini sebagaimana pada surat An-Nas kemarin. Qaf hati-hati ya, bukan kaf. Karena kalau salah pengucapan qaf tertukar dengan kaf, maka akan fatal sekali, artinya juga berbeda ya. Qul, hati-hati lamnya adalah lam fi'il, ya harus dibaca jelas, dibaca idhar. Dengan kaidah rumusnya adalah 3T ya, tidak mengalir, tidak tertahan, tidak memantul ya. Qul a'u, hati-hati juga hamzah dan ain. Jangan sampai tertukar atau dua-duanya menjadi sama ya. Qul a'u atau qul a'u, hati-hati ya. Atau malah terbalik. Qul a'u. Tapi a hamzah dan ain au. A'udzu u. Ini ada mad tabi'i, waw sukun setelah dhammah. Dibaca dua harokat. Dua harokat dibacanya di ayun aja. Jadi untuk tahap pembelajaran atau latihan untuk mengkonsistenkan mad ya, madnya dibaca yang dua harokat dengan di ayun ya. A'udzu, ini huruf zal, bi rabbil, alif lam al qamariyah ya, ro-nya ro tafkhim, ro dibaca tebal karena ro di baris fathah. Bi rabbil falaq. Nah, hati-hati ya, ini alif lamnya juga dibaca idhar, jelas. Rumus 3T berlaku. Tidak mengalir, tidak tertahan, dan tidak memantul. Bi rabbil falaq. Nah, tidak boleh begitu dibaca lamnya. Atau memantul ya. Bi rabbil, atau tertahan. Bi rabbil falaq. Nah, tidak boleh. Tapi langsung jelas idhar. Bi rabbil falaq. Tipsnya agar tidak terjadi pantulan, ini pantulan tuh hampir sering terjadi ya. Jadi para pembaca Al-Qur'an hampir sering memantul ketika di lam ini ya, baik di sini maupun di sini. Qul ya. Caranya adalah kita jangan sampai terburu-buru membuka makhraj huruf lam, ujung lidah ke langit-langit. Maka sebelum ada dorongan ke huruf fa, jangan sampai lidah dan langit-langit dipisahkan. Kalau sebelum dorongan fa lidah dipisahkan dari langit-langit, maka lam ini pasti memantul ya. Bi rabbil fa. Nah, bil fa. Jadi tidak boleh ada pantulan sekecil apapun. Tidak boleh. Bi rabbil fa, bil fa ya. Bi rabbil falaq. Ini qaf sukun. Kenapa sukun? Karena di akhir kalimat.
maka disukunkan karena qi-nya tidak panjang. Jadi disukunkan, maka otomatis ini menjadi qalqalah. Dibacanya harus memantul ya. Huruf qalqalah ada 5, qaf, qa, ba, jim, dan dal. Dikumpulkan dalam lafaz qutbujadin, atau gampangnya karena kita orang Indonesia, di dalam kalimat baju di toko, ba, jim, dal, qa, qa, qaf. Kalau dalam kitab Jazariyah qutbujadin. Nun sukun bertemu shin ya, ikhfa. Ingat rumus ikhfa. Rumus ikhfa selalu ditahan, siap mengucapkan huruf berikutnya. Nah, itu huruf ikhfa. Jadi ketika ditahan, kita siap untuk mengucapkan huruf shin. Jadi lidah sudah ada di makhraj huruf shin. Di mana makhraj huruf shin? Di tengah lidah. Satu makhraj dengan huruf jim dan ya. Ya, syaya sudah pernah kita bahas di dalam makhrijul huruf. Jadi ketika kita ini tidak ming ya, tapi masuk ke makhraj shin. Seperti ada ya-nya tapi bukan ke ya ya. Mi. Jadi samar ya, nunnya masuk ke makhraj huruf shin. Ingat, gunnah ditahan 3 harokat. Mi, sehingga ini lebih panjang daripada mad yang 2 harokat. Mi syarri. Nah, ini ro di kasrah, ro tarqiq ya. Ri. Ma, ini mad tabi'i ada alif setelah fathah. Dibaca panjang 2 harokat di ayun. Ya, ini di ayun. Kalau ini ditahan, ini gunnah 3 harokat, ini di ayun 2 harokat. Sehingga panjangnya berbeda ya. Min syarri ma khalaqa. Hati-hati, ini kha bukan ha ya. Ini kha. Ma khalaqa. Ini ada qalqalah lagi, mantul ya. Khalaqa. Lanjut. Wa min, ini ada ikhfa lagi ya, dan ada gunnah. Jadi gunnahnya dalam ikhfa itu adalah gunnah aridhiyah. Kita sudah bahas di dalam pembahasan gunnah ya. Gunnah aridhiyah itu ada 6 tempat. Idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa, ikhfa syafawi, idgham mutamatsilain, dan alif lam samsiyah yang bertemu huruf nun. Itu gunnah aridhiyah. Wa min syarri ada alif setelah fathah lagi, mad tabi'i dibaca 2 harokat. Di ayun aja ya. Gha 2 harokat. Ghasiqin, ini ada tanwin kasroh bertemu hamzah, idhar. Jelas, idhar halqi. Hurufnya ada 6 ya. Hamzah, ha, ain, ghin, kha. Ingat rumus idhar 3T. Tidak mengalir, tidak tertahan, dan tidak memantul. Tidak boleh dibaca ghasiqin idza. Nah, nggak boleh. Atau tertahan ghasiqin idza waqaba. Nggak boleh ya. Atau memantul. Ghasiqin idza. Tidak boleh. Ghasiqin idza matabi'i waqaba. Qalqalah. Qalqalahnya qalqalah kubra sama ya. Akhir kalimat. Qalqalahnya mati di akhir kalimat. Wa min. Nah, ini gunnah yang ketiga. Ini hukum ikhfa yang ketiga, gunnah aridhiyah yang ketiga. Hati-hati, harus konsisten ya, jangan sampai ini 3 harokat, ini berubah ya. Wa min jadi 2 harokat. Nah, ini 3 harokat lagi. Tapi semuanya harus konsisten ya. 3 harokat, 3 harokat, 3 harokat. Wa min syarrin ala, ini ada alif lam asyamsiyah ya, dan hukum gunnah aridhiyah. Ini walaupun nun tasdid
Tapi karena nun tahdidnya terhalang oleh alif lam, nah hasil dari diidghamkan, maka ini termasuk ke dalam gunah aridiyah. Wa min syarrin naffa, ya, huruf fa tasdid, hati-hati makhraj huruf fa. Gigi seri atas menyentuh bibir bawah bagian dalam. Wa min syarrin naffa, matobi'i ta, matobi'i 2 harokat, di ayun juga sama, tifil. Nah, ini ada alif lam al qamariyah, ya. Sama tadi dengan di ayat yang pertama, ya, bil, fil, alif lamnya dibaca jelas, dibaca idhar. Fil uqad, qalqalah lagi, hati-hati, ya. Huruf dal, sukun di akhir kalimat, qalqalah kubro. Wa mi, ikhfa lagi, ya, hati-hati gunahnya. Jadi dalam ikhfa tidak hanya kita samar-samar, ada dengung, tapi juga ditahan. Wa min syarriha, matobi'i, ya, alif setelah fathah, hasidin, idhar, dibaca jelas, dinnya tidak boleh mengalir, tidak boleh tertahan, tidak boleh memantul. Hasidin, i langsung. Hasidin idza, hati-hati ya, ini ada 2 huruf yang makhrajnya berbeda dan ini letaknya hampir berdekatan, jangan sampai keliru. Hasidin ida, nah, jangan sampai terbawa ke dal, ya, huruf zalnya. Makhrajnya kalau dal, ujung lidah digusi atas, hati-hati. Kalau zal yang ini ujung lidah di gigi seri atas. Untuk latihan membentuknya, coba digigit dulu ujung lidahnya, kemudian bilang za. Walaupun sebetulnya tidak harus digigit aslinya makhrajnya, cukup menyentuhkan ujung lidah ke gigi seri atas, ya. Iza, ini mato bi'i, alif setelah fathah 2 harokat. Iza hasad, qalqalah, ya, qalqalah kubro. Demikian beberapa penguraian hukum-hukum tajwid di dalam surat Al-Falaq. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.